Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Gunari Putra dengan nomor pokok mahasiswa 1954-15-10-19 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Perilaku Aktivitas Mengamati Paus pada Populasi Paus Bungkuk yang Terancam Punah Musim Dingin di Kaledonia Baru, dengan jurnal Species Endang Res volume 19 halaman 245 sampai 254 2013. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat indikator materi, yaitu yang pertama, perburuan paus komersial. Paus bungkuk pada belahan bumi selatan diburu secara ekstensif dan mengurangi populasi beberapa persen selama operasi. Yang kedua, terancam punah pada tahun 2008. Yang ketiga, oleh karena itu, dilakukan program lingkungan regional Pasifik Selatan untuk mengurangi ancaman populasi paus bungkuk. Yang keempat, ancaman perlindungan spesies dan habitat di Kaledonia Baru, salah satu populasi kecil di Oseania. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggapan perilaku paus bungkuk terhadap perahu komersial dan rekreasi mengamati paus dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tanggapan tersebut. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat variabel penjelas yang cenderung mengarah pada perubahan signifikan pada perilaku paus. Selanjutnya, yang kedua, metode penelitian. Terdapat waktu dan tempat. Penelitian ini yaitu pengamatan terletak 189 meter di atas permukaan laut yang menghadap ke Laguna Selatan, Kaledonia Baru. Waktu penelitian yaitu antara pertengahan Juli dan pertengahan September 2005 sampai 2007. Dan subjek pengamatan dilakukan oleh 3 tim yang terdiri dari 3 peneliti terhadap paus dekat dari pantai. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengamatan dilakukan di pagi hari pada pukul 7 hingga sore pukul 3. Digunakan metode LED untuk memantau pergerakan perilaku paus bungkuk. Selanjutnya, jarak maksimum pelacakan kelompok paus bungkuk yaitu 8 mil. Berikutnya, mengumpulkan data pelacakan yaitu menggunakan eksperimen alami dan pengamatan operasionik. Pengamatan yang diambil yaitu waktu menyelam, waktu yang dihabiskan paus di bawah air di setiap pukulan. Yang kedua, kecepatan berenang, pergerakan paus dari satu tempat ke tempat berikutnya. Selanjutnya, indeks keterarahan, prediktibilitas jalur paus selama sesi pelacakan. Berikutnya, indeks deviasi, perubahan jalur paus sudut antara pengamatan selama 1 menit. Selanjutnya, persiapan data pada penelitian ini yaitu kelompok paus bungkuk dilacak secara eksklusif dan dalam jarak 1000 meter. Kedua, variabel uji untuk menilai dampak jangka pendek dari aktivitas mengamati paus. Yang ketiga, indeks keterarahan diubah ekstensin dan indeks deviasi data waktu penyelaman diubah dalam bentuk log untuk dianalisis datanya. Selanjutnya, eksperimen alami pada paus, yaitu untuk menilai perilaku paus bungkuk pada saat kedatangan perahu. Dan perubahan perilaku dapat dikaitkan dengan viabilitas alami. Digunakan untuk menilai perbedaan masing-masing dari 4 varian respon. Dan komposisi kelompok dapat mempengaruhi perilaku paus. Pengamatan selanjutnya yaitu pengamatan oportunistik, yaitu kelompok paus bungkuk dilacak secara eksklusif menggunakan metode linear berganda atau LM. Selanjutnya, analisis ini menggunakan metode variabel respon dan beberapa variabel penjelas. Berikutnya, plot Kiki normal dan plot residu versus nilai digunakan untuk menguji asumsi. Dan AKIKE informasi correction atau AIC untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan data AIC terendah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Terdapat presentase track,
yaitu dipasangkan tetes untuk menggunakan penilaian sejauh mana perubahan perilaku di hadapan perahu. Kedua, presentase jalur dilakukan untuk masing-masing 4 jenis grup yang dipertimbangkan, yaitu kondisi pelacakan dengan perahu sebelum dan selama interaksi dengan perahu. Yang ketiga, variabel dipertimbangkan antara kondisi sebelum perahu dan selama interaksi dengan perahu, yaitu 5%. Dua proporsi dua jenis, yaitu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam respon perahu menurut tipe kelompok. Berikutnya upaya penelitian dan ukuran sampel, yaitu 175 kelompok dilacak menggunakan teodolit. 72 diantaranya dipilih untuk dianalisis. 25 kelompok dilacak sebelum dan selama interaksi perahu. Dataset oportunistik, yaitu 47 jalur dilakukan berkelompok dalam jarak 1000 meter. Selanjutnya, kumpulan data oportunistik, yaitu menunjukkan bahwa paus akan memiliki jalur yang terlebih berliku saat perahu mendekat. Rata-rata paus meningkat sudut putar mereka dari 2,87 derajat menjadi 5,97 derajat atau 100,8% saat perahu mendekat ke jarak antara 300 sampai 100 meter dari hewan. Dan indeks deviasi bisa dilihat diagram di samping. Indeks deviasi menunjukkan perahu yang mendekati paus pada jarak dekat. Jarak perahu menyebabkan indeks deviasi tinggi, yaitu 2,53 derajat per menit menggunakan inverse. Variabel penjelas sesuai dengan ambang variabel respon, di mana kali 1 nilai intercept dan kali 2 adalah koefisien terkait variabel penjelas. Indeks deviasi 2,53 per menit, jarak minimum pendekatan 335 meter. Berikutnya ambang perilaku yang didapat, yaitu perilaku paus memungkinkan besar sesuai dengan respon yang signifikan terhadap keberadaan perahu diperoleh untuk indeks deviasi. Perahu yang mendekati paus pada jarak dekat akan meningkatkan sinuositas hewan menyebabkan indeks deviasi. Perubahan dalam kecepatan renang dan waktu menyala memiliki amplitudo yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu keberadaan perahu dapat menunjukkan gangguan atau anggapan sebagai ancaman yang dicoba diminimalkan oleh paus. Mengamati paus yang berlangsung di Laguna Selatan, Kaledonia Baru memiliki dampak jangka pendek pada perilaku paus bungkuk. Paus bungkuk menunjukkan referensi kuat untuk titik menghindar horizontal dan handapan perahu. Sekian, terima kasih. Review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.